yaksulu annahu la yaksulu li ahadin al-kasfu wal ikhlas illa bihi. Nah, ini orang itu tidak akan mencapai derajat mukasafah. Mukasafah itu apa? Sinyalnya di dalam hati itu selalu terbuka, selalu ngerti barang-barang yang enggak ada, selalu kelihatan barang yang enggak ada, selalu mencari barang yang enggak kelihatan mata. Ini kemang kalau sudah kadung senang dengan rokokan itu akhirnya mukasafah. Jadi ketika ada di airport saja mukasafah, mana ya tempat rokok, enggak ada tulisan dicari tadi. Niki lo connect terus itu jenenge mukasafah. Masya Allah. Nih. Dan ikhlas. Kalau tidak mudawamah tuh tidak selalu zikir, gak tahu, gak ingat, gak akan pernah ikhlas. Ingat tuh seperti ikhlas wong rokok nih wong. Harus ke bawah, harus ke mana, harus ke trotoar, harus ke mana. Ikhlas, gak ada pengeluhan sama sekali. Tapi bagi orang yang tidak karena rokok misalnya suruh ke bawah, wah malas gitu. Naik sedikit malas, turun sedikit malas. Kenapa? Merasa beban. Wah jalan ini jalan gitu. Tapi kalau masalah orang rokok, ndak malas. Wong nangsang di pagere gelem kok. Loh, tinggiku. Jadi kenapa kok tidak bisa ikhlas? Karena orang itu bisa ikhlas kalau ridho. Ini ikhlas kan ridho. Tadi sudah saya katakan, ikhlas itu akan nampak, akan memancar dalam wajah, seneng. Wis kaya niku wong mulai rokok ada ikhlas. Pan wis mari liku-liku terus ketemu pelek. Wah, wajahnya niku jan berseri-seri, marem ngoten. Kenapa? Ketemu dengan jodohnya gitu loh ya. Nah, seperti orang ketemu dengan kekasihnya, yuk marem senang, cerah. Ketemu dengan musuhnya, mumet. Nah, musuh itu apa? Perkara yang dibenci. Kadang istri itu menjadi musuh. Karena sewaktu-waktu istri itu dibenci. Kapan? Dia njaluk duit, ini pas duit pas-pasan ketika tuku rokok. Teko ketok bojone ku wis pegel pisan, merenggut ini. Waduh ya. Padahal istrinya tercinta iya, tapi sewaktu ini dibenci, karena dibenci akhirnya yang merenggut. Kan kok dibenci, ini bukan karena kelihatan istrinya, duit iki ngono lho ya. Makanya sudah waktunya akan minta uang, kita gak punya, aku dibel, aduh iki wis ya gitu loh. Ini benci dalam menerimanya itu ya males, tangannya akan berangkat ya males, kakinya juga males, telinganya juga males, bicara pun juga males. Kenapa? Karena pancaran dari jiwa yang tidak suka tadi itu akhirnya menjadi aura yang merah, aura yang gak suka. Lah orang ini kan aura semacam ini, aura negatif yang gampang stres, gampang stroke. Orang ini kalau sudah stres gampang stroke. Nah, satu-satunya maka zikirlah, insya Allah kalau orang itu ahli zikir, orangnya sehat terus kok. Karena nggak ingat apa-apa, nggak stres, nggak gampang stroke. Coba Anda lihat wong-wong sing ahli zikir, gak enak sing stroke. Wes. Makanya secara disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam makom yang didapatkan oleh manusia, kondisi yang didapatkan manusia niku, makom yang pertama adalah sabar, kedua ridho, ketiga bimuradihi. Kalau tadi itu saya katakan bimuradihi niku seorang milih nih kemang lho, karena yang terpenting itu. Jadi contoh nang pangeran yo angel.
Apa sing dikali murad iki? Ya zikir to ya, bisa zikir, bisa melakukan perintahnya Allah, tidak memperdulikan kita sakit, tidak memperdulikan kita apa gitu loh. Nah, jadi seperti rokokan iku mau. Nah, tapi juga tidak berarti senang dengan ibadah tertentu sehingga walaupun sakit saya akan berangkat haji, walaupun sakit saya harus sholat. Ya keliru. Karena yang dikehendaki Allah itu adalah yang diperintahkan Allah. Yang mana yang diperintahkan bukan macam ibadah satu. Kalau macam ibadah satu itu sudah ditumpangi nafsu gitu loh. Kemudian zikir walaupun di situ dilakukan, dikatakan semuanya taat itu adalah bernuansa zikir, akan tetapi untuk yang terbaik tetap zikir lisan dan zikir qalbi selalu bersamaan. Bukan zikir qalbi saja, bukan zikir lisan saja, tapi zikir lisan dan zikir qalbi selalu bersamaan. Kemudian zikir itu yang bagus, wa afdaluha bi ajma'iha ma ja'a bil kitabul aziz. Yang paling bagus, yang paling utama yaitu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya zikir Al-Qur'an panjenengan deres Quran, api-api zikir niku pun. Deres Quran itu aja pun. Kalau orang awam dan wah gak repot, enggak masalah sampean maca Quran saja. Ajekan terus maca Quran itu paling tinggi. Dan punya keistimewaan daripada zikir-zikir yang lain. Zikir yang lain gak paham maknanya, gak dapat pahala. Karena yang dikehendaki adalah zikir qalbinya. Tapi Quran, panjenengan baca Quran saja walaupun gak paham itu sudah dapat pahala. Kenapa? Quran itu al-muta'abbad bitilawati, membacanya saja sudah ta'abbud berupa ibadah. Itu yang paling apik Quran. Kemudian kedua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan Nabi dan Nabinya, yaitu dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran, termasuk Rasulullah suruh baca surat Ikhlas, Rasulullah suruh baca surat Mu'awwidzatain. Jadi ketika kita kena jin, ketika kita kena gangguan suruh baca Mu'awwidzatain. Itu zikir-zikir dari Quran. Dan sekarang ini malah justru dikasih zikir dari Quran, malah ingin zikir sing bikinan dewi. Semprong bolong damar kopong ya ngono ya. Kathok bolong. Sun mata ji adigang adigum adiguno. Sapa sira sapa ingsun. Malah sering sing ngoten iki lho piye to lho. Yang baik baca Quran. Kedua, zikir-zikir Quran yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulnya. Baca surat Yasin. Niku bagus niku pun lebih baik daripada yang lain-lain, tapi ya jangan meninggalkan yang lain. Sudah semuanya diperintah agar supaya kita tidak mengabaikan yang lain, ya kita baca semua kalau bisa. Kemudian kalau tidak, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab masyhur yang sahih. Masuk maca tasbih subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah adada ma khalaqallah bismillah subhanallah
adada syafi wal witri wa adada kalimati tamati kulliha walhamdulillah adada syafi wal witri adada kalimati tamati kulliha wallahu akbar adada syafi wal witri wa adada kalimati tamati kulliha wala hawla wala quwata illa billahil azim adada kulli syafi wal witri adada kalimati tamati kulliha. Bismillah dan seterusnya niku. Itu zikir-zikir yang ada dalam hadis kitab sahih yang diperintahkan oleh Rasulullah itu lebih baik daripada bikinan sendiri. Nah, termasuk Bismillah ya a'udzubillahi bikalimati tamati kulliha a'udzubillahi bikalimati tamati kulliha. Nah, bikalimati tamati kulliha niku dari hadis sahih. Di banyak susunan-susunan dari hadis sahih, bahkan kalau panjenengan akan mengamalkan seperti yang ada dalam Azkar Nawawi, mulai subuh nganti subuh nggak selesai kok. Ngono kadang-kadang masih mencari wiridan-wiridan punya minta aurat-aurat pada orang dukun pada apa lesna apa ngono ae. Nah, itu saja kamu baca. Khasiatnya apa? Sudah nggak usah khasiat itu diperintahkan Rasulullah ya sudah. Nanti khasiatnya itu aura itu loh akan keluar sendiri. Dengan keikhlasan itu akan keluar sendiri dan akan memancar kepada semua anggota. Nah, itu yang akhirnya aurat itu akan bisa merubah karakter, berubah sikap. Kenapa? Kok bisa? Nah, karena akan berubah hal. Makanya orang itu akan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ini nanti auranya akan mengeluarkan dia sebagai orang yang sangat tawakal. Orang yang tidak merasa punya apa-apa. Nah, tauhid. Nah, itu di antara nih ngoten lho. Nah, kalau kita ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, auranya kita akan selalu disayang orang dan sebagainya. Ini sudah akan keluar sendiri. Ora usah takut khasiat-khasiat ya. Ngoten. Niku yang terbaik niku. Baru kalau tidak ada ya sumamada bil ulama wal auliya wasalihun, kita menggunakan doa-doa yang dilakukan oleh ulama dan aulia dan saleh. Nah, ulama itu ya yang digunakan oleh para ulama. Mulane kudu ana sanad. Kalau cuma zikir dengan lisan saja tapi hatinya lupa dari apa yang dikiri, ini muspro. Karena pahala yang agung ini bisa sampai karena diurutkan pada zikir lisan yang disertai dengan hati. Namun andai kata terpaksa di dalam hati sulit, ya sudahlah, zikir dengan lisan itu lebih baik daripada ndak zikir. Tapi ya capek biasanya, capek. Kenapa kok capek? Karena menyurungnya itu dari luar. Panjenengan saja kalau nyurung mobil dari luar, ya berat, capek. Kalau dari dalam kita bisa numpak, gitu loh. Nah, di kontak pun kita bisa numpak enak. Kalau di luar berat. Zikir itu juga gitu. Kalau dari dalam kita bisa merasakan, menikmati. Tapi kalau dari luar, ya bagus daripada nggak jalan sama sekali. Cuman kapan jalannya orang dari luar kok? Gitu loh. Mobil disorong ya bisa datang, tapi entah sampai kapan gitu loh. Ada. Lah zikir dengan mikir itu lebih baik zikir dikarenakan kalau zikir akan dibalas oleh Allah dengan sifat oleh Allah, fadzkuruni azkurkum. Yes. Kesimpulannya zikir secara mutlak adalah ibadah. Anna zikra mutlakon ibadah.
Zikir secara mutlak itu ibadah. Na'am maja'a alisani wal qalbi fa wa afdalu ma yusabu alaihi. Cuman ketika kumpul antara lisan dan hati niki merupakan sebaik-baiknya pahala yang diberikan kepadanya menurut mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Anna zikra yakunu bisana ala Allah. Zikir ini bisa karena memuji kepada Allah. Ya Rahman Ya Rahim irhamna. Ya Rahman Ya Rahim irhamna. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Mughisu aghisna. Ya Mughisu aghisna. Niku termasuk napa maja lisan wal qalbi. Bu termasuk sanak kepada Allah. Yaitu sifat-sifatnya Allah yang sempurna. Kemudian dengan doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa dzurriyyati. Niku termasuk Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Doa niku. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Termasuk doa istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Panjenengan donga njaluk kebutuhan, baik itu kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat, itu adalah zikir. Cuman tadi sudah dikatakan wa anwa'u ibadatihi wa arfa'uha tilawatul Qur'an. Dan tilawatul Quran itu ba'duhu arfa'u min ba'din min jihati tarattubil jaza. Dari sisi pahalanya antara bacaan satu dengan yang lain berbeda. Seperti baca qulhu dengan yang lain itu berbeda. Bukan berarti beda dalam zatnya. Enggak, kalau zatnya semuanya kalamullah. Yes. Ini kau mau zikir marano ikhlas. Kalau ikhlas harus marano lebih muradi. Karena itu kemarin juga dikatakan wa'lam anna bi dzikrillah yazulul gham. Dengan zikir kepada Allah semua kesusahan hilang. Boten percaya ngeles kadung eling karo Gusti Allah, semuanya dibikin Allah, semuanya takdirkan Allah. Kita enggak susah. Enggak akan susah. Yazulul gham. Yang terjadi di daerah di dunia niku. Sebab apa? Orang itu susah apa yang sudah terjadi, bingung dengan apa yang terjadi karena lupa kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, semuanya sudah ditakdirkan Allah, gak akan pernah susah, gak akan stres. Ya biar apa yang akan terjadi pasti terjadi, apa yang akan tidak terjadi pasti tidak akan terjadi. Maka kita gak usah mikir nemen-nemen enak, gak stres, gak susah. Makanya faman aroda surur waman aroda dawamas surur fal yudawim ala zikri. Siapa saja yang menginginkan terus bahagia, sama kepingin bahagia terus ini. Ini gitu pun jelas niki pun niki dawuh Syekh Abdul Wahab Syarani. Siapa saja yang ingin terus bahagia, selalulah zikir kepada Allah. Niscaya kau akan bahagia. Niku.
Faman arada dawama surur falyudawim ala dzikri. Krana niku fala yalumannal abdu illa nafsah. Kamu jangan menyalahkan kepada siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kalau susah berarti karena dirinya sendiri. Stres apakah yang akan terjadi? Dirinya sendiri. Wah, piye. Kamu utangnya banyak, kendel utange yo yang malah akhirnya yo bingung. Memang enggak utang ya enggak bingung ya. Nah, ini karena dirinya sendiri. Fala yalumannal abdu ila nafsaida taradafat alail humum wal humum. Kalau terus menerus susah, terus menerus bingung dengan apa yang terjadi, jangan salahkan kepada dirimu sendiri karena kamu tidak pernah berzikir. Saya ningali yang dikir-dikir nah marem-marem muni awet tuwek. Awak ini ku kengkang. Tapi saya nggak tahu dikira gembos-gembos. Bisa kelihatan itu. Pancaran nur niku. Fa inna dzalika innama huwa jazaa'un biqadri iradihi ala rabbih azza wa jalla. Fafham. Karena banyak susahnya, banyak prihatinnya, banyak bingungnya, itu sebagai balasan, sebagai konsekuensi berpaling kepada Allah, berpaling dari Allah. Faham jenengan paham wis niki kanten panjenengan kepingin susah apa kepingin bunga? Kepingin surur apa kepingin bingung? Surur gembira cahayanya, auranya hijau, auranya putih. Niku seweneng, padang. Di sawang niku ya enak. Orang yang nyawang niku lho pun enak. Jangan lihat orang yang ahli zikir niku di sawang wajah niku sedep. Bisa menyenangkan itu. Kau lihat orang yang tidak pernah zikir, walaupun dia tampan, di sawang wajah ini gonyeh, ngerti gonyeh? Gak percaya panjenengan tingali, golek putu ae. Putune para ulama-ulama sing ahli zikir, karo putune wong sing surbaran-surbaran grungane kadrun wae. Wes jejemunan. Walaupun surbani gede-gede, alah beda. Kenapa? Karena auranya zikir itu. Dari kebahagiaan nampak cerah, nampak bahagia. Mereka itu karena gak pati zikir kepada Allah, surem wajahnya. Susah. Paham gak ini? Wis tinggal pasrahkan pada dirimu. Jangan salahkan kecuali pada dirimu. Kalau zikir, jaminan akan terus surur. Bukan masalah melarat dan kaya. Karena masalah surur itu tidak ada urusannya dengan kaya dan melarat. Kadang-kadang orang yang kaya sering tidak bahagia, sumpek. Kenapa? Memang hartanya banyak, tapi duitnya duit Jerman. Dia ciri-ciri enggak keduman. Pusing. Lu iya, karena saya juga pernah kaya. Nah, kok bisa pernah kaya? Saya di pondok itu sudah jadi orang kaya. Karena yang keuangan panitia itu yang nangani saya, kan kaya toh. Walaupun nggak melok duwe. Nah, dan ternyata itu kebutuhan ini nanti bagian sing kerja kolon jaluk duit, kono jaluk. Ya pusing kok ini. Beras entek, ini pusing. Lu oke tapi duit Jerman. Nah, tapi gak punya apa-apa, duitnya sedikit, gak punya kebutuhan apa-apa, ya tenang.
Itu kebahagiaan. Masya Allah. Fa inna dzalika innama huwa jazaa'un biqadri i'radihi an rabbih azza wa jalla fafham pahamilah wa alam anna bi dzikrillah tuzhibul qaswata anil qalbi pun niki mawon titik karena niki wamong up pemanasan sebab bisa dikatakan perdana dalam masa pandemi. Dalam pandemi kita berharap mudah-mudahan Pak Corona segera hengkang, segera meninggalkan kita dan meninggalkan bumi Indonesia karena malah ruwet. Inilah nampak bahwa akhirat tidak akan pernah berjalan. Akhirat tidak akan bisa teratur kecuali teraturnya dunia. Karena buat dunia mazru'atul akhirat. Buktinya dunia ini hanya barang yang tidak kelihatan itu lho. Akhirat itu kemarin deh. Ono sing Jumatan, sing enggak Jumatan, ada yang enggak mau traweh, ada yang enggak jamaah dan seterusnya. Lu gara-gara dunia ini kita loh. Iku padahal gak ketok kata niku kunan. Lho niki lho. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Walaupun kita hidup di dunia tujuan pokoknya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi tidak bisa kita mengabdikan dengan sempurna kalau tidak inti obudun ya. Sehingga kesimpulan total maqasidul khalqi hidup di dunia ini adalah dua hal, akhirat dan dunia. Kenapa? Dunia akan menjadi mazratul akhirah, dunia akan menjadi akhirat manakala dijadikan sarana untuk mendapatkan akhirat, bukan dijadikan sebagai finish kehidupannya, finish ilmunya, finish pangkatnya. Sekarang niku sing kathah finishnya yang nang dunya ae. Nyambut gawe aku sekolah tinggi bisa berhasil kalau sudah punya pekerjaan dan harta banyak, cari sukses. Ya gini ya. Sekolah nang ekonomi kalau sudah sukses jadi guru jadi dosen berarti sudah sukses. Kembalinya nang kono tok. Enggak paham kalau masalah kekayaan tidak dari ekonomi. Sama lihat apa ada para konglomerat itu adalah profesor doktor dalam ekonomi. Kayaknya pinter ekonomi ini malah enggak suke-suke. Belajar politik itu teori saja. Kau lihat presiden di dunia apa ada yang doktor dalam politik, ilmu politikan? Nggak ada. Suki-suki tamat SD yang pirang-pirang. Pun dari ini kalau ada yang tanyakan, wonten. Boten enten. Pancene yo sik kait mungkin ngantuk. Hah?